Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, saudara. Mari sama-sama nyatakan pujian. Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Sama-sama. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kuduslah nama-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan oh. Kudus kasih-Mu Yesus, kudus, kudus kasih-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus. Sekali lagi nyatakan pujian ini, saudara, katakan kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama katakan kudus, kudus nama-Mu. Oh, kudus nama-Mu Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur. Mari terus berkata-kata kepada Tuhan, katakan terima kasih. Karena kita mahal buat Tuhan. Dia mau mati membeli Anda dan saya. Terima kasih Tuhan. Kalau nyawanya diberikan untuk Anda dan saya, adakah hal lain yang Tuhan tidak berikan? Haleluya. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu
segala kesalahan dengan darah-Mu. Kau kudus mulia, kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku.
atas bukit Golgota. Dan setiap tetesan darah yang menetes adalah darah yang kudus. Dan tetesan darah kudus hari ini ada dalam hati kami. Dan Engkau menebus kami Tuhan, bukan dengan barang yang fana di dunia ini. Tapi Engkau menebus kami Tuhan dengan darah-Mu. Sehingga hari ini Tuhan, darah itu ada dalam hidup kami. Kami menjadi sama seperti Engkau Tuhan. Karena dosa itu dibasuh dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan, biar pada sore hari ini Tuhan, kami boleh mengerti tentang darah yang tercurah di Kalvari itulah yang membuat hari ini kami menjadi menang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Seringkali Tuhan kami terjebak dengan cara berpikir kami. Seringkali kami hanya berpikir cara berpikir kami sendiri Tuhan. Tapi biar pada momentum Tuhan, di minggu sengsara-Mu ini Tuhan, di Jumat Agung ini Bapa, kami boleh memahami tentang pengorbanan-Mu. Supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang egois, yang cuma memikirkan diri kami sendiri. Karena Engkau Yesus tidak memikirkan diri-Mu sendiri, tapi Engkau memikirkan bagaimana menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami Tuhan pada sore hari ini. Engkau Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Dan kuasa Roh Kudus yang akan memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada sore hari ini. Kami menjadi kuat bukan karena kekuatan kami. Kami menjadi kuat karena firman Allah akan ada dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Hari ini kita sedang masuk di dalam minggu sengsara Yesus. Tepatnya hari ini. Yesus, kita memperingati Dia disalibkan. Ada banyak orang kemudian berpikir bahwa ketika Yesus disalibkan, sepertinya Yesus tidak mengalami sesuatu yang namanya sakit. Dia tidak merasa seperti namanya dia dicemeti, dia terasa sakit. Sepertinya orang banyak berpikir bahwa karena dia Tuhan, dia tidak pernah merasa sakit. Tapi saya mau katakan pada sore hari ini, ketika Yesus ada di dunia ini, dia 100% manusia. Sama seperti saudara dan saya. Dia 100% manusia, dia 100% Allah. Dan ketika Yesus naik di atas kayu salib, dia mati sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Karena Allah tidak mungkin mati. Jadi karena kemanusiaannya, dia menyerahkan nyawanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia masih sempat berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sepertinya dia terpisahkan dengan Bapa di sorga. Itu karena kemanusiaannya, dan ketika dia menanggung dosa manusia, itu membuat hubungan dia dengan Bapa di sorga terputus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, hubungan kita terputus itu karena dosa. Tapi kita bersyukur karena kematiannya di atas kayu salib, ada darah yang tercurah sehingga saudara dan saya mengalami namanya keselamatan. Dan Yesus mati bukan cuma untuk orang Kristen. Tetesan darah yang menetes di Bukit Kalvari adalah tetesan darah yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Tapi yang meresponi adalah saudara dan saya. Yang memberikan iman kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Ada di luar sana yang orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu adalah tugas saudara dan saya. Sebelum dia datang pada kali yang kedua, tugas saudara dan saya untuk memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap hidup manusia. Nah, ketika darah itu menetes di Bukit Kalvari, darah yang menetes itu bukan darah yang bukan sembarang darah. Tapi darah yang menetes adalah tetesan darah kudus. Nah, oleh sebab itu pada sore hari ini kita akan melihat konsep kata tetesan darah kudus. Nah, ketika Yesus kemudian waktu dia disalibkan, salah satu alasan kenapa Yesus juga disalibkan. Karena ada pengkhianatan dari seorang yang terdekat dengan dia yang bernama Yudas. Yudas menjual Yesus. Yudas berkhianat kepada Yesus. Dan hari ini harus kita sadari kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada satupun kita manusia yang baik di muka bumi ini. Kerap kali kita manusia suka berkhianat kepada Tuhan. Dari awal di Taman Eden, ketika Allah sudah menciptakan, Allah sudah memberikan fasilitas yang luar biasa bagi manusia. Sudah diberikan taman yang indah. Diberikan makanan yang melimpah ruah. Tapi manusia tetap berkhianat kepada Allah. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Manusia pertama kali berkhianat kepada Allah ketika dia melanggar satu perintah daripada Tuhan. Dia makan buah terlarang. Dia makan buah yang sudah dikatakan oleh Allah. Buah ini tidak boleh dimakan. Karena buah ini buah pengetahuan pohon baik dan jahat. Ada orang kemudian berkata, kenapa Tuhan menempatkan ada buah pohon baik dan jahat di tempat itu? Kalau Tuhan mengasihi manusia, kenapa dia harus menempatkan itu? Dari sekian jutaan pohon yang ada di dunia, di Taman Eden saat itu, hanya satu yang Tuhan taruh. Seringkali kita hanya melihat satu kesalahan itu, kemudian kita mengglobalisasi bahwa Allah menempatkan dan sengaja menjerumuskan manusia. Disitulah kita lihat konsep pikiran manusia, kita semua manusia adalah jahat. Dan kemudian apa yang terjadi? Yesus pun sama. Yesus dikhianati oleh manusia dan itu seringkali juga yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan yang menarik, yang suka mengkhianati kita bukan orang jauh, tapi orang terdekat kita. Tapi kita akan lihat tetesan darah yang kudus ini. Kalau Yesus bisa kerjakan sebagai standar hidup manusia, saudara dan saya pun harus bisa melakukannya karena ada DNA Yesus dalam hidup saudara dan saya. Nah, kita lihat dulu Matius 26 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-48. Ini ketika Yesus dikhianati oleh Yudas. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang besar yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ayat 48, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kau cium, itulah dia, tangkaplah dia. Yesus dikhianati oleh ciptaannya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Allah dikhianati oleh yang diciptakan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Karena Bapa kita di surga tahu bahwa saudara dan saya adalah milik Dia. Tetap Dia mengampuni hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah yang namanya dia dendam. Sama seperti seorang bapak. Dia tidak mungkin bapak yang ada di dunia ini dia dendam kepada anaknya. Sekalipun mungkin ada anak yang memukul orang tuanya. Papanya tidak mungkin akan membalas kepada anaknya. Karena kasih bapak yang begitu besar. Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Sekalipun kita semua mengkhianati Dia, tetap Dia datang mau mencari hidup saudara dan saya. Untuk kembali Dia rangkul, nak, ayo kembali. Dia dengan sabar memberikan pengertian kepada saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu hari ini hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita yang sudah percaya kepada Yesus jangan jadi sama seperti Yudas. Dan kemudian Yudas semakin menjadi-jadi Bapak Ibu Saudara.
melalui perjamuan yang kudus. Hari ini kita akan ada perjamuan yang kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dan saya hari ini akan angkat roti dan kemudian kita angkat cawan perjamuan, kalau ada kejahatan, ada sesuatu amarah dalam hidupmu hari ini, engkau harus membuangnya. Karena kalau tidak, itu yang namanya kita anggut, kita pegang itu roti dan kemudian kita minum itu cawan itu, saudara dan saya akan menjadi lebih jahat. Dan itu yang dialami oleh Yudas. Yohanes 13 ayat yang ke-27 kita lihat. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan kemudian kita main-main dengan yang namanya anggur perjamuan, dengan namanya roti yang adalah tubuh Yesus. Jangan sekali-kali kita main-main. Nah Yohanes 13 ayat yang ke-27 berkata begini. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, waktu mereka saudara perjamuan yang terakhir sebelum Yesus ditangkap. Sebelum Yudas kemudian menyerahkan kepada para imam-imam. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara hati-hati. Jangan saudara berpikir kalau kita pegang roti, kemudian kita pegang anggur, kita minum anggur, seolah-olah saudara dan saya akan menjadi suci dan kudus. Kalau ada kejahatan dalam hatimu, makanya sering kali saya katakan kalau kita pegang anggur, kita pegang roti, kita harus buang kejahatan kita. Kemudian dikatakan maka Yesus berkata kepada Yudas, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Artinya Yesus kemudian berkata, kalau sudah bulat tekadmu untuk berkhianat kepadaku, lakukanlah itu. Padahal dia menerima roti dan dia memegang cawan yang adalah darah Yesus. Tapi dia menjadi jahat. Berapa banyak hari ini saya lihat orang Kristen ketika dia memegang roti, ketika dia memegang cawan perjamuan, hidupnya tidak pernah mengalami perubahan, hidupnya tetap jahat. Tapi kita ambil momentum kita pada hari ini, supaya ketika saudara dan saya nanti setelah firman ini, kita angkat roti, kita angkat piala kita, perjamuan kita, saudara dan saya sebelum kita makan, ingat, kalau ada sesuatu yang jahat dalam hidupmu hari ini, engkau sedang kecewa, engkau sedang kepahitan, engkau sedang disakiti oleh orang-orang di sekitarmu, engkau sedang memendam sesuatu yang tidak baik. Sebelum kita makan, buang dulu. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi lebih jahat. Nah, oleh sebab itu pada sore hari ini saya coba bicara tentang tetesan darah kudus. Ada 3 poin tentang tetesan darah kudus itu. Yang pertama, Lukas 23 ayat yang ke-34. Lukas 23 ayat yang ke-34 berkata seperti ini. Pada waktu sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, dia buat sebuah statement. Dia berkata begini, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, yaitu para orang-orang yang menghukum dia, orang-orang yang mencaci maki dia, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, yang pertama saya bicara tetesan darah kudus, bicara tentang darah pengampunan. Karena sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, dia melepaskan pengampunan. Sekarang ini kita orang di dunia ini, jarang lagi mau memberikan pengampunan. Yang namanya pahit, yang namanya benci, tetap dipendam terus dalam hidup saudara dan saya. Dan kemudian kita berkata begini, oh Yesus dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dia memang bisa mengampuni. Yesus sekali lagi saya katakan, dia 100% manusia ketika dia ada di dunia ini. Tapi dia bisa membuktikan bahwa dia bisa mengampuni. Saudara bisa bayangkan. Ini orang yang diciptakan, manusia yang diciptakan. Manusia yang diciptakan malah kemudian pukul dia. Manusia yang diciptakan malah cemeti dia. Manusia yang diciptakan kemudian memakotai dia duri. Saudara bisa bayangkan. Dan saya bisa memahami ada juga mungkin sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita datang di tempat ini ada hati yang pahit. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, aku juga mengalami hal yang sama. Aku menolong orang itu. Tapi hari ini dia lupa
kacang lupa akan kulitnya. Memang kacang kalau sudah dibuka ya dia lupalah sama kulitnya. Kalau kacang masih di dalam kulit bukan kacang namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara seringkali kita punya seperti itu. Dan saya juga kadang-kadang mengalami seperti itu. Tapi ketika saya lihat apa yang Yesus lakukan sebelum dia menyerahkan nyawanya. Dia melepaskan pengampunan dan saya berkata, Tuhan, darah-Mu ada dalam hidupku. Kalau Engkau bisa melakukan, aku pun bisa melakukannya. Ini yang seringkali terjadi dalam hidup orang percaya. Sulit melepaskan pengampunan. Kemudian kita berkata, iya mungkin Pak Roy bisa lakukan seperti itu. Tapi aku sorry Pak, aku tidak bisa. Saudara kalau saya mau cerita juga, orang yang buat jahat sama saya banyak sekali. Utang sudah tidak bayar. Dia masih saya lihat hidupnya pakai mobil mewah lagi. Saudara keki enggak? Tapi saya cuma katakan aku melepaskan pengampunan. Kamu enggak bayar enggak apa-apa. Karena Tuhan yang akan gantikan dalam hidupku. Aku tidak mau menjadi ganjalan dalam hidupku hari ini. Karena gara-gara kamu. Tapi yang harus aku lakukan hari ini saya bilang aku mengampunimu. Ketika aku melepaskan pengampunan. Berkat Allah akan turun dalam hidupku. Amin. Saya lihat wajah-wajah ini, wajah-wajah kepahitan, kebencian ini. Ada orang yang berbuat saudara sakit hati. Tapi tidak masalah. Mereka mau lakukan seperti itu tidak masalah. Karena yang akan membalasnya adalah Tuhan. Kita tidak punya hak untuk bisa membalas orang yang lain. Seringkali Bapak Ibu Saudara itu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ketika saya satu pesawat dengan teman saya. Teman saya ini adalah orang yang suka menolong orang. Dia kalau sudah suka tolong orang, kemudian dia curhat sama saya. Saya flight dari Manado itu hari Rabu, saya ke Jakarta. Kemarin dari Jakarta saya datang ke sini. Karena untuk Jumat Agung dan sampai dengan Paskah kebangkitan. Dia bilang begini sama saya, bro, kita dua ini sifatnya sama. Kita kadang suka tolong orang, kadang-kadang kita rugi. Kita keluar duit untuk tolong orang. Tapi dia bilang begini sama saya ini kadang-kadang kalau ketemu orang-orang begini, saya keki. Sudah tolong dia, tapi dia nggak tahu berterima kasih. Malah yang terjadi adalah dia malah meninggalkan saya. Kebetulan teman saya ini seorang kepala bank. Dia di dalam satu pekerjaan grup yang besar. Salah satu konglomerat, grup konglomerat. Dia bilang saya banyak bantu orang. Bayangkan ada teman saya dia bilang. Ngasih ke saya sepertinya ngasih omset. Untuk bantu kredit orang. Tapi setelah saya pelajari orang yang dia kasih ini, orang bermasalah. Seolah-olah ngasih omset. Dia bilang saya lihat itu saya sakit hati. Kemudian gak tahu diri minta tolong lagi sama dia. Saya bilang kamu tetap tolong kan? Iya saya tetap tolong. Tapi dia bilang kemudian dia katakan kepada saya. Tapi saya lihat kamu, orang yang kamu tolong dia tidak tahu berterima kasih, kamu tetap tolong juga. Dan kamu happy. Dia tanya rahasianya apa? Karena dia bilang pendeta banyak rahasia. Saya bilang bagi saya cuma satu. Apa yang saya berbuat baik bagi orang lain. Karena saya melakukan firman. Saya tolong orang lain. Bukan karena saya minta imbalan. Saya menolong orang lain. Karena saya melakukan firman. Maka saya tidak terpengaruh hati saya. Orang ini tidak tahu berterima kasih, bokam sia, bokam guanlah. Tidak masalah bagi saya. Tidak ada masalah. Makanya hidup saya happy. Kemana-mana saya pergi saya suka cita. Kemudian ketika saya suka cita orang bilang begini, waduh Pak Roy ini pasti kekayaannya banyak. Orang dunia selalu berpikir, kalau kita suka cita, kita punya harta yang banyak. Memang Bapak Ibu Saudara,
Saudara, hari ini yang ada di tempat ini gak sadar kekayaanmu melimpah ruah. Amin. Amennya masih ragu-ragu, kelihatan saudara masih ragu. Mana aku masih ngontrak. Rumahku masih tetap satu. Saudara, kalau Tuhan bukakan rumah saudara di sorga. Wih, luar biasa. Lantainya dari emas. Tiang-tiangnya dari permata. Saudara mau? Pulang sana dulu. Jangan dulu Pak. Aku belum mau pulang. Aku mau happy di Surabaya ini. Jadi kalau kita lihat jauh ke depan, mungkin hari ini Tuhan tidak berikan kepada saudara dan saya. Karena Tuhan sedang menyiapkan kekekalan dalam setiap hidup saudara dan saya. Tapi menentukan kalau kita hidup dalam kepahitan, hidup dalam kebencian, hidup dalam semua saudara yang namanya benci menumpuk hawa nafsu dalam hidup saudara dan saya. Rumah yang Tuhan siapkan tidak menjadi rumahmu hari ini. Tapi rumahmu penuh dengan yang namanya api. Ya sudah tahu di mana tuh. Kalau api sudah tahu di mana. Kalau sorga di atas, berarti apinya di bawah. Sorga dan neraka. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita datang di tempat ini hari ini, ada sesuatu yang sedang mengganjal dalam hidupmu. Dalam hatimu Tuhan bilang, ampuni itu semua. Karena ketika kita melepaskan pengampunan, disitulah berkat Tuhan turun atas hidupmu. Waktu Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Saudara mungkin menangkap bahasa ini sederhana. Tapi sangat tidak mudah. Orang yang dia ciptakan, orang yang dikasih kehidupan, malah orang ini yang pukul dia. Orang ini yang caci maki dia. Orang ini yang gantung dia. Tapi Yesus tetap melepaskan pengampunan. Dan keselamatan terjadi bagi setiap saudara dan saya karena sebuah pengampunan. Tetesan darah kudus yang kedua bicara tentang darah perdamaian. Darah perdamaian, Lukas 23 ayat yang ke-12. Lukas 23 ayat 12 berkata seperti ini. Dan pada hari itu jugalah bersahabat Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara. Di saat situasi yang kritis. Di saat situasi yang sangat mencekam. Di mana Yesus harus menyerahkan nyawanya. Dia masih mendamaikan Herodes dan Pilatus. Saya bilang Tuhan ini luar biasa. Makanya darah yang tercurah di atas bukit Kalvari itu adalah darah perdamaian. Darah juga yang mendamaikan antara kita dengan Bapa kita di surga. Sehingga hari ini kita boleh panggil Sang Pencipta kita. Bukan sebagai Allah saja. Tapi kita memanggil Sang Pencipta kita sebagai kata Bapa. Kalau kata Bapa berarti Yesus mendekatkan. Ketika darah Yesus tercurah di atas kayu salib, Yesus mendekatkan hubungan antara manusia dengan Allah. Sehingga kita boleh panggil Allah kita itu sebagai Bapa. Tapi berapa banyak hari ini yang saya jumpai juga banyak orang Kristen. Waktu berdoa sulit memanggil kata Bapa. Kemudian digali, kemudian ditanya, kenapa kamu sulit memanggil kata Bapa? Karena dia berkata, saya semenjak kecil dipukul sama bapak saya. Saya semenjak kecil, saya dilecehkan oleh bapak saya. Saya semenjak kecil, saya melihat bapak saya pukul mama saya. Dan rusak gambaran bapak dalam hidup saya. Sehingga ketika berdoa, waktu disuruh panggil Bapa, terbayanglah wajah Bapak saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, engkau yang punya gen pria hari ini. Engkau yang berkelamin pria yang akan punya konsep sebagai seorang Bapa. Janganlah engkau menyakiti hati anak-anakmu. Janganlah engkau menyakiti hati pasangan hidupmu. Karena itu akan membuat luka bagi anak-anak kita. Sehingga mereka akan mendapatkan satu gambaran yang rusak tentang Bapa kita di sorga. Saudara, saya mau kasih tahu hari ini.
Kalau konsep Bapak kita di sorga sama seperti di dunia ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara tidak akan ada yang namanya kita beroleh keselamatan di dalam Dia. Rusak semua hidup saudara dan saya. Bapak kita adalah Bapak yang saling mengampuni. Dia mengampuni setiap salah dosa saudara dan saya. Sekalipun yang tadi saya katakan di Taman Firdaus, di Taman Eden. Adam kemudian ketika dia melanggar dosa. Bapak datang mencari kepada Adam. Adam, di manakah kamu? Bapak cari anaknya. Ketika Yesus memberikan satu perumpamaan. Di perjanjian baru dia berkata ketika ada dua anak, yang satu sulung dan yang satu bungsu. Yang bungsu kemudian meninggalkan rumahnya, berfoya-foya, hura-hura, menghabiskan harta milik bapaknya. Tapi bapaknya masih tetap dengan setia menunggu kedatangan sang anak bungsu. Dan ketika sang anak bungsu datang kembali dalam hidup compang-camping, hidupnya hancur-hancuran. Bapak itu tetap membuka tangannya dan tetap menerima anaknya. Itu adalah gambaran Bapak kita di sorga. Makanya firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, engkau akan diubah menjadi putih seperti salju. Tuhan merubah setiap hidup saudara dan saya dengan darah Yesus. Karena Yesus yang mendamaikan hidup saudara dan saya. Sehingga hari ini kalau ada konflik dalam hidupmu hari ini, belajarlah berdamai dalam hidupmu hari ini. Dan Yesus seorang raja yang akan datang. Bukan raja yang memerintah dengan kekerasan. Bukan raja yang memerintah dengan tangan besi. Tapi raja yang memerintah sebagai seorang raja damai. Yesaya 9 ayat yang ke-6 kita lihat. Nubuatan Nabi Yesaya berkata seperti ini. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Satu ayat lagi di bawah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini nubuatan tentang Yesus. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sehingga kalau tetesan darah Yesus yang di Kalvari hari ini ada dalam hidup saudara dan saya, berarti hari ini kita adalah menjadi pembawa damai. Jangan jadi penghasut Bapak Ibu Saudara. Saya lihat banyak sekarang jadi penghasut. Saudara mengatakan begini, aku tidak jadi penghasut Pak Roy. Aku biasa-biasa. Tapi kalau saudara banyak menyebarkan hoaks, menyebarkan berita-berita yang buruk, berarti saudara adalah penghasut. Kalau kita lihat sekarang ini dunia media sosial sangat mengerikan. Semua orang dihasut, seperti itu yang terjadi. Kalau hari ini saudara tidak berhikmat, saudara tidak pintar-pintar, saudara bisa memilah-milah apa yang saudara lihat hari ini, maka kita akan kena imbas. Kita akan bersalah di hadapan Tuhan. Ingat, kita ini adalah duta-duta damai. Kalau kita lihat sanak keluarga kita lihat setiap orang-orang di sekitar kita yang mungkin mulai ada konflik, mulai ada pertengkaran, ayo kita tampil, damaikanlah mereka. Karena kita adalah pembawa damai. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus ada di dunia ini, dia adalah sang raja damai. Dia memberikan pengajaran-pengajaran yang menyejukkan. Pengajaran-pengajaran yang membawa damai. Dan setiap saudara dan saya hari ini yang saya lihat hari ini. Orang Kristen di mana-mana berbeda dengan agama-agama yang lain. Orang Kristen saya lihat semakin dia mengenal kepada Yesus. Hatinya akan semakin lembut. Amin. Tapi kalau hatinya dia tidak melekat kepada firman Allah. Dia cuma kekristenan yang cuma di kulit saja. Dia menjadi Kristen yang abu-abu saudara. Hidupnya kalau orang lagi ngamuk, dia ngamuk. Dia saudara dikuasai oleh situasi. Tapi kalau saudara dan saya ada di dalam dia, kita yang menguasai situasi hidup ini. Di mana ada kita, di situ kita menjadikan damai dalam hidup saudara dan saya. Saya kalau reuni sama teman-teman saya, kalau saya nggak ada, mereka bilang kalau nggak ada Roy, seperti malam tak berbintang. Weh, luar biasa saudara.
Kalau ada Roy, wah suasana jadi hidup. Suasana jadi seru. Karena bagi saya hidup itu harus sukacita. Kita nggak usah kepo urus-urusan orang. Kadang-kadang saudara saya lihat ini kita sudah mulai umur kepala masuk 60. Udah mulai banyak aneh-aneh saudara. Setuju ya? Coba lihat kiri kanan. Yang sudah tuir-tuir, ini mulai aneh-aneh. Kadang-kadang mudah tersinggung. Gak disalamin bisa ngambek. Kadang-kadang gembala lupa telepon. Ngambek saudara. Sampai langsung ngomong gak usah gereja-gerejaan lagi. Gak benar nih gereja. Padahal lupa nyopo. Bahasa Ibrani kan nyopo. Lupa nyopo saudara. Saudara padahal kita tahu. Makanya saudara saya kasih tahu hari ini. Kita semakin umur semakin tua. Harus lebih banyak melekat kepada firman Allah. Supaya jangan salah interpretasi atas setiap tindakan di sekitar kita. Jangan gampang tersinggung. Makanya saya bilang kalau orang gampang tersinggung, saya bilang telan bom. Pasti aman dan tentram. Jadi saudara, di mana kita berada Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi pembawa damai. Karena apa? Tetesan darah Yesus yang tercurah di Kalvari, hari ini sudah ada dalam setiap hati saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau yang terakhir paling sukacita. Sudah kedinginan kita udah mau pulang. Yang ketiga, tetesan darah Yesus yang ketiga adalah darah kemenangan. Makanya kita orang Kristen gak mungkin kalah. Kita tidak akan mungkin kalah. Karena apa saudara? Darah kemenangan itu hari ini ada dalam hidup kita. Makanya Yesus kemudian berkata di dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 kita lihat ya. Kamu firman Tuhan berkata berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara kita harus sadari hari ini kita ini berasal dari Allah. Anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab dikatakan roh huruf besar berarti roh Allah. Berarti roh Yesus ada dalam hidup kita. Darah di Kalvari itu ada dalam hidup kita. Roh yang ada di dalam kamu in spirit. Blessing in the spirit. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara pegang firman Tuhan ini. Kalau saudara pegang firman Tuhan ini, kemanapun saudara pergi, saudara tidak akan pernah mungkin kalah. Kalah itu bukan saudara jajah orang. Seringkali orang berpikir, oh kalau kita menang itu berarti orang takluk di bawah kita. Bukan itu. Pertama kita mengalahkan diri kita sendiri. Nah orang yang namanya dia menang, berarti dia mengalahkan pertama diri dia sendiri, ego dia. Makanya gereja ini saudara mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara mega project karakter Kristus. Saya sudah banyak dengar kemudian jemaat bilang begini, Pak Roy, tiap minggu karakter. Saya bilang kalau nggak mau karakter mau apa? Saudara kalau gaya hidup kita hari ini masih seperti ini kita nggak mungkin ke sorga loh. Di sorga nggak mungkin saudara di dunia ini misu-misu. Misu-misu tahu kan? Bahasa Ibrani misu-misu. Miksui apa? Miksui. Nah itu iklan saudara itu. Itu yang ada nama seperti boba lagi menjamur di mana-mana. Saudara kalau gaya saudara itu masih misu-misu, masih marah-marah, nggak mungkin ada di sorga. Karena Yesus itu mengajarkan nggak boleh kita temperamental. Waktu Yesus berhadapan dengan para ahli-ahli Taurat, walaupun dia udah keki, walaupun dia udah marah, dia tetap menjawabnya dengan kebenaran. Dia menang atas apa? Mengalahkan dirinya. Nah kemenangan Yesus juga sebelum dia naik di atas kayu salib. Kemenangannya ketika dia mengalahkan dirinya di Taman Getsemani. Itu puncak Yesus mengalahkan dirinya di Taman Getsemani. Banyak orang menyepelekan Getsemani. Tapi di Getsemani Injil Lukas menuliskan darah Yesus bertetesan keluar sama seperti darah saudara. Darah yang tercurah itu yang keluar bertetesan. Itu yang di Taman Getsemani bukan darah di Kalvari.
Tapi darah yang menetes itu adalah darah mematikan daging daripada Yesus. Karena dia adalah 100% manusia. Yesus tahu bahwa dia harus naik di atas kayu salib. Dia tahu penderitaan itu. Makanya dia bergumul dengan berat. Tapi karena dia melihat saudara dan saya hari ini. Dia rela meninggalkan itu semua. Dan dia ambil penderitaan itu. Dia naik di atas kayu salib. Karena dia naik di atas kayu salib. Saudara dan saya beroleh kemenangan di dalam dia. Hari ini apa yang menjadi pergumulan hidupmu? Masalah materi, masalah kesehatan. Tidak perlu engkau takut hari ini. Karena saja kalau Yesus berani menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Yesus berani menyerahkan dirinya bagi saudara dan saya. Materi apa yang kau perlukan hari ini? Masalah apa yang kau hadapi hari ini? Semuanya kecil di hadapan Tuhan. Belajar hari ini untuk menghargai kuasa darah Yesus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Dan kuasa darah itu lebih besar daripada setiap roh-roh yang ada di dunia ini. Mungkin banyak orang kemudian menyepelekan hidup saudara dan saya. Memandang sebelah mata dalam hidup saudara dan saya. Bagi kita hari ini itu adalah sesuatu yang biasa. Yang penting Yesus melekat dalam hidupku hari ini. Maka aku akan menghadapi tantangan demi tantangan. Dan dia yang akan memberikan kemenangan dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Glory haleluya. Terima kasih Bapa. Kami tidak akan pernah menyia-nyiakan kematian-Mu Yesus. Dan bagi kami kematian-Mu adalah tonggak sejarah kehidupan kami. Karena itu adalah berkat yang terbesar dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang di tempat ini Tuhan. Supaya jadikan kami terus dewasa di dalam pengenalan kepada-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau bersyafaat untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Sehingga mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh orang-orang yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa hamba berdoa untuk setiap persembahan daripada jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan mau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Bapak ibu saudara sekalian, mari engkau dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena menerima berkat itu pasti. Tapi menjaga hati itu sulit. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Supaya kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan kembali pada kali yang kedua. Untuk menjemput gereja dan umatnya. Yang dewasa, bijaksana, kudus dan berjaga-jaga. Serta menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Yang menghibur, menguatkan, menginsyafkan. Dan membuat hati kita semakin menyala-nyala berkobar-kobar. Di dalam kasih semula kekudusan kebenaran. Sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, kuduslah Roh Kudus-Mu, kuduslah nama-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan